Orang yang mengatakan tinggalkanlah hadis, tidak usah amalkan hadis, itu adalah orang yang sesat. Jangan menolak walaupun satu hadis yang sahih atau hasan. Kita upayakan untuk mendahulukan hadis daripada selera, tradisi, kebiasaan, dan logika kita. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahaya menolak hadis dan dampaknya terhadap pengamalan agama dan kehidupan. Kita saling mengingatkan tentang betapa besar bahaya menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak menganggap sepele menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan keseharian kita sering mendapatkan saudara kita yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan hawa nafsu, karena bertentangan dengan adat istiadat, tradisi dan budaya, bertentangan dengan logika barangkali. Itu adalah bahaya yang sangat besar. Itu adalah ancaman keselamatan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Mari kita renungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu merasa takut antusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa bencana besar, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Hendaklah takut orang yang menyalahi sunnah. Hendaklah takut orang yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sunnah, itu berarti jalan hidup. Bukan yang dimaksudkan adalah amal yang tidak wajib. Yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan hidup, petunjuk hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pola hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan sunnah yang berarti tidak wajib. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu mendapatkan ancaman yang berat, ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi orang mukmin dan mukminah, laki-laki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, maka masih ada pilihan lain bagi mereka untuk urusan itu. Maksudnya, orang mukmin dan mukminah tidak boleh menolak ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh menawar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti menerima sebagai tanda iman. Sebab siapa yang tidak mengikutinya, siapa yang durhaka
kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa akan ada satu kaum yang menolak sunnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku rajulun syab'an ala arikatih." Sudah dekat waktunya ada orang yang kekenyangan, duduk di atas sofa, duduk di atas tempat duduknya dengan santai. Yaqulu, lalu ia mengatakan, "Alaikum bihadzal Qur'an." Hendaklah kamu mengamalkan ini, Al-Quran ini. "Fama wajadtum fihi min halal fa'ahilluh." Apa yang kamu dapatkan padanya dalam Al-Quran yang halal, maka halalkanlah. "Wa ma wajadtum fihi min haram faharrimuhu." Dan apa yang kamu dapatkan di dalamnya haram, dijelaskan bahwa haram, maka haramkanlah ia. Maksudnya, cukup dengan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup sabda beliau, "Ala ketahuilah, wa inni utitul Qur'an." Sesungguhnya aku diberikan kepadaku Al-Quran. "Wa mithlahu ma'ahu." Dan yang sepertinya bersamanya. Maksudnya, tidak cukup memahami Al-Quran tanpa sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diberikan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran. Maksudnya, penafsir Al-Quran dan tambahan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani. Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah pernah mengatakan, Idza hudditha ar-rajulu bil hadis." Kalau ada seseorang disampaikan kepadanya hadis, faqala, lalu ia mengatakan, "Da'na min hadza." Tinggalkanlah ini, tinggalkanlah hadis ini, tidak usah amalkan hadis ini. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu dhal, bahwa orang itu sesat. Ini luar biasa. Orang yang mengatakan tinggalkanlah hadis, tidak usah amalkan hadis, itu adalah orang yang sesat. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah pernah mengatakan, "Lau anna rajulan," kalau sekiranya seseorang qabila, menerima, kullama jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terima semua, illa hadisan wahidan, kecuali satu hadis dia tolak, lakana kafiran bi ijma'il ummah, maka sungguh ia telah kafir menurut ijma' umat Islam. Ini dari Al-Imam Ibnu Hazm. Luar biasa. Tidak boleh menolak walaupun satu hadis. Jangan menolak walaupun satu hadis yang sahih atau hasan. Jadi, menolak hadis bukan masalah kecil. Ia adalah penyimpangan besar dari iman yang benar. Menolak hadis yang sahih berdampak pada merubuhkan bangunan syariat, membuka pintu penafsiran bebas, melahirkan agama baru versi hawa nafsu. Karena hadis adalah penafsir Al-Quran
pembatas makna Al-Quran, penjaga agama dari penyimpangan. Mari kita mengamalkan amal-amal hati yang berkaitan dengan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain merasa takut menolak satu hadis yang sahih, merasa takut menolak satu hadis yang sahih. Satu contoh yang banyak di kalangan umat Islam, kita saling mengingatkan, saling mewanti-wanti agar kita menjauhinya. Menolak sunnah poligami, hukum poligami yang sunnah, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang mampu, bagi yang adil, berusaha untuk adil. Itu tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Kalau kita belum mampu mengamalkannya, jangan menolaknya. Jangan membencinya. Katakan bahwa saya belum mampu mengamalkannya. Seperti itu. Demikian juga dengan pembagian warisan dalam Islam sesuai dengan penetapan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Dengan mengatakan bahwa pembagian warisan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan logika, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Na'udzubillah. Jangan ditolak, karena penolakan itu sesungguhnya bertentangan dengan iman. Kita mesti menumbuhkan rasa takut untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita upayakan untuk mendahulukan hadis daripada selera, tradisi, kebiasaan, dan logika kita. Kita memperbanyak istighfar ketika kita merasa masih berat untuk menerima hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memeriksa kesahihan hadis, meneliti kesahihan hadis, akan tetapi bukan menolaknya. Kalau ia adalah hadis yang sahih atau hasan, kita aktif bertanya kepada ahli ilmu tentang kesahihan hadis. Bukan dengan menolak, bukan dengan menolak hadis. Kita berusaha untuk menghindari dan menjauhi majelis-majelis, pertemuan-pertemuan, pergaulan, media sosial yang di dalamnya kadang-kadang terjadi pelecehan, perendahan terhadap hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, mari kita mengamalkan doa yang diwariskan oleh salafun as-salih. Doa ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi diamalkan oleh salafun as-salih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran dan yakinkan kami bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian tuntun kami untuk mengamalkan, mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan. Yakinkan kami bahwa itu adalah kebatilan. Tuntun kami untuk menjauhi kebatilan itu. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.